Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Shadaqallahul Adzim. Hadirin sidang solat Jum'ah rahimakumullah. Mari tak bosan-bosannya senantiasa kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita menjalankan segala apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa saja yang telah dilarang oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Di siang yang berbahagia ini kita masih terus dicurahkan segala karunia nikmat-nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang abdan syakurah, hamba yang pandai bersyukur, berterima kasih atas segala karunia nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita nantinya mendapatkan pertolongan, syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an kata-kata takwa terulang sebanyak 259 kali. Dan kata-kata takwa tidak terasa asing lagi terdengar di telinga kita. Bahkan pada setiap hari Jumat melalui mimbar ini, khatib menyampaikan pesan-pesan takwanya kepada kita. Yang menjadi suatu pertanyaan dalam diri kita, bagaimanakah dalam keseharian kita dapat menerapkan, menjalankan, melaksanakan nilai-nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran di ayat 134 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Senantiasa dari rezeki yang ia milikin, harta yang ia milikin, ia menginfakkan, mentasarufkan, baik di waktu lapang dan di waktu yang sempit. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki pada saat sekarang ini adalah amanah, titipan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan suatu ketika dengan harta yang kita miliki akan dipertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mana harta kita dapatkan, untuk apa kita pergunakan, dan kemana pula kita habiskan. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki ada hak-hak orang yang membutuhkannya. Maka di antara salah satu ciri-ciri golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu lapang dan di waktu sempit, komitmen istiqomah menginfakkan sebahagian rezekinya, hartanya di jalan-jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menentukan jumlah harta, benda, apapun bentuknya, untuk kita mengeluarkan harta kita tersebut. Akan tetapi yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita di waktu lapang dan di waktu yang sempit. Ketika kita dalam keadaan bergelimangan harta, kita memiliki harta yang melimpah, kita berinfak, sedekah, zakat dan lain sebagainya, wajar. Karena kita memiliki harta yang berlebih. Akan tetapi ketika kita dalam kondisi hidup dalam kehidupan sederhana, bagaimanakah kita? Dapatkah kita tetap kita istiqomah menginfakkan sebagian rezeki kita walaupun kita dalam keadaan hidup sederhana? Maka Allah tidak menyeru kepada orang-orang yang bergelimangan harta. Allah tidak menyeru kepada orang-orang yang berpangkat, pejabat, lain sebagainya. Yang Allah seru, yang Allah perintahkan, baik kita dalam keadaan lapang dan juga dalam keadaan sempit. Inilah salah satu ciri-ciri golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah senantiasa dalam keadaan apapun kita senantiasa dapat mengulurkan tangan kita, memberikan infak kita, bantuan kita, maka kita tergolong sebagai ciri-ciri golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, golongan orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh, yaitu senantiasa mampu menahan amarahnya dalam kondisi apapun dan dimanapun berada, apapun persoalan, maka kita dapat menyelesaikan diri kita, menyelesaikan persoalan tersebut dengan dapat kita senantiasa menahan amarah kita. Karena sesungguhnya marah tidak dapat menyelesaikan persoalan. Marah tidak baik dalam lingkungan bermasyarakat, dalam keluarga, dalam berjamaah, dan lain sebagainya. Bukan berarti kita tidak boleh marah, karena sesungguhnya pada diri kita masing-masing kita mempunyai nafsu amarah. Itulah nafsu yang paling terendah. Kapan saatnya kita boleh marah? Ketika harga diri kita diinjak-injak,
ketika agama kita dilecehkan, ketika Tuhan kita dipermainkan, ketika Nabi kita dicemoohkan, maka kita juga wajib untuk marah, membela yang hak. Akan tetapi dalam segi yang lain, mampukah kita meredam marah kita? Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Bagaimanakah cara kita agar dapat kita mengekang nafsu kita, agar kita dapat selalu terkontrol dalam keadaan apapun, kita tidak dapat marah? Satu kisah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, kemudian Allah berfirman kepada akal, "Wahai akal, siapakah aku dan siapakah engkau?" Akal menjawab, "Ana, anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Kemudian Allah menjerumuskan nafsu ke dalam jurang neraka selama 100 tahun lamanya, penuh dengan penyiksaan. Setelah 100 tahun lamanya kembali Allah berfirman, "Wahai akal, siapakah engkau dan siapakah aku?" Kembali nafsu menjawab, "Ana, anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Dan kembali Allah murka kepada nafsu, menjerumuskan nafsu ke dalam neraka ju', di mana dalam neraka ju', neraka yang penuh dengan kelaparan, dan neraka apapun tidak diberikan keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 100 tahun kembali lamanya, Allah kembali berfirman, "Wahai akal, wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Maka nafsu menjawab, "Aku adalah hambamu yang lemah dan engkau adalah Tuhanku." Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Jadi yang dapat untuk diri kita, mengontrol diri kita, meredam nafsu marah kita, dengan senantiasa kita memperbanyak puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri atau golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anil nas. Senantiasa mampu memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Siapa orang-orang yang merugi? Hanya gara-gara permasalahan kecil, persoalan yang biasa dapat menyebabkan amal kita akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Senin dan Kamis akan membukakan pintu-pintu surga, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang bagi Allah kehendaki, kecuali dosa syirik. Dan Allah akan menunda siapa yang Allah tunda? Yaitu kita yang dalam kehidupan dunia masih ada persoalan, masih ada permusuhan, masih ada pertikaian yang belum sempat kita damaikan, belum sempat kita meminta maaf di antara satu yang lainnya. Tunggu sampai mereka berdamai, barulah mereka diangkat kembali amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Terkadang kita melihat di zaman yang sekarang ini, anak dengan orang tua mampu tidak cakapan, ayah dengan menantu, jiran tetangga dalam berjamaah hanya dengan keegoisan, hanya selisih paham sedikit, terkadang sampai bertahun-tahun tidak cakapan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Tidak halal bagi seseorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Dan apabila lebih dari 3 hari kemudian seorang tersebut dalam keadaan meninggal dunia, maka dapat dipastikan kelak ia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka mari senantiasa kita tanamkan dalam diri kita untuk kita menanamkan sifat pemaaf. Kita lihat sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah dicaci, dimaki, bahkan baginda Rasulullah nyaris ingin dibunuh. Akan tetapi baginda Rasulullah malah mendoakan orang-orang tersebut. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dari yang ketiga poin ini, ciri-ciri golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat kita terapkan, kita laksanakan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan balasan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah tempatnya surga bagi dia. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang bertakwa dan mudah-mudahan kita kelak nantinya ditempatkan oleh Allah dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang singkat pada hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.